Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa perlu kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotaliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kami infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC MA Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum, dimanapun antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, taliman azinallahu wa iyyakum, dimanapun antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab baru dari kitab Bulughul Maram, yaitu babul ghasbi, yang artinya bab tentang masalah perampasan atau penjarahan. Ghasab itu disebut oleh para ulama maknanya adalah mengambil milik orang lain atau hak orang lain secara paksa atau secara zalim. Maka barang yang dirampas itu disebut dengan al-ghasab, ya. Sedangkan pelakunya di dalam bahasa Arab disebut dengan ghasib. Ya, jadi barang yang dirampas itu disebut dengan maghsub, ya, barang yang diambil, dan pelakunya adalah disebut dengan ghasib. Dan dan masalah ini yang akan kita bahas. Hafidz Ibnu Hajar akan membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di antaranya adalah
Hadis Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya Allah kalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita bacakan ini tentu saja hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah ya. Hadis ini sebetulnya ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Disebutkan bahwasanya Arwa binti Uwais itu mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sa'id bin Zaid, bahwasanya ya Sa'id bin Zaid, sahabat yang mulia ini mengambil tanahnya. Maka Arwa ini mengadukan kepada Marwan ibn al-Hakam. Jadi Arwa dia komplain kepada khalifah pada saat itu Marwan ibn al-Hakam terhadap Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan kepada Marwan bahwa Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Maka hal itu didengar oleh Sa'id bin Zaid. Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, kata Sa'id bin Zaid, bagaimana saya mengambil tanah engkau? Sedangkan saya pernah mendengar Nabi SAW pernah bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahullahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Nabi pernah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya Allah akan kalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Bagaimana kata Sa'id, saya mengambil tanah engkau wahai Arwa. Kemudian Sa'id berdoa kepada Allah, dan ini di akhir hadis beliau menyebutkan, kata beliau, Allahumma in kanat kadhibah fa'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Kata Sa'id bin Zaid, ya Allah, kalau seandainya Arwa binti Uwais ini dia berbohong terhadap apa yang dia ucapkan, fa'mi basaraha, butakan matanya, waqtulha fi ardiha, dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri. Maka subhanallah, tidak berapa lama ternyata Arwa ini buta matanya. Kemudian ketika dia berjalan di tanahnya, maka di situ ada lubang, kemudian dia terjatuh di lubang tersebut dan dia meninggal. Dan ini terkena doanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Karena Sa'id bin Zaid dituduh oleh Arwa binti Uwais ini, beliau mengambil tanahnya Arwa. Kata Zaid, bagaimana saya mengambil sedangkan saya meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, pertama ingin menjelaskan larangan keras merampas hak milik orang lain secara zalim, ya, berupa tanah ataupun barang-barang lainnya. Maka itu tidak boleh. Ada manusia mengambil hak orang lain, baik itu tanahnya, ataukah rumahnya, ataukah pertaniannya, perkebunannya, sawahnya, maka tidak boleh. Baik itu sedikit ataupun banyak. Maka kalau ada orang mengambil tanah orang lain, lahan orang lain, sawah orang lain dengan cara zalim, maka ancamannya sangat banyak. Pertama, disebutkan dalam sebagian riwayat ancamannya adalah pertama, dikalungkan padanya leher 7 lapis bumi. Berdasarkan hadis kita ini. Jadi 7 lapis bumi itu dikalungkan di leher kita. Kalau kita mengambil tanah orang walaupun sejengkal. Ya, tanah tetangga kita klaim ini tanah kita walaupun sejengkal, maka kita akan dikalungkan nanti di hari kiamat kelak 7 lapis bumi ditaruh di atas leher kita. Subhanallah. Ya, hukuman yang luar biasa.
Yang kedua, ditenggelamkan hingga ke dasar bumi yang 7 hukumannya. Ditenggelamkan hingga dasar bumi yang 7. Nabi SAW pernah bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin." Barang siapa yang merampas tanah milik orang lain tanpa hak, niscaya pada hari kiamat dia ditenggelamkan ke dasar bumi yang 7. Dia ditenggelamkan ke dasar bumi yang 7. Ini hukumannya. Hukuman yang ketiga, Allah Azza wa Jalla murka kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Man iqtata ardan zaliman laqiyallah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain secara zalim, maka dia bertemu dengan Allah sedang Allah marah kepadanya. Hukuman yang keempat bagi orang yang mengambil punya orang tanpa hak, entah itu tanahnya, entah apapun, maka hukuman yang keempat apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh dia untuk menggali tanah yang dia curi tadi, yang dia ambil tadi, sampai ke lapisan bumi yang 7. Sampai ke lapisan bumi yang 7. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Ayyuma rajulin zalama shibran minal ard, kallafahu Allah azza wa jalla an yahfirahu hatta yablugha sab'a aradin, summa yatawaqahu ila yawmal qiyamah hatta yufsala bainan nas." Siapa saja yang mengambil tanah orang lain secara zalim, walau hanya sejengkal, maka pada hari kiamat Allah akan menyuruhnya menggali tanah itu sampai 7 lapis bumi. Lalu ia dikalungkan kepadanya hingga diputuskan seluruh perkara manusia. Kemudian yang kelima, hukumannya apa? Dia berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Wala anallah man saraqa manar al-ard." Dan Allah melaknat orang yang mencuri, mengubah-ubah batas tanah. Lihat, dia tidak hanya dapat murka Allah, tapi dia juga mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Artinya laknat itu dia jauhkan dari rahmat Allah. Kemudian, hukuman yang keenam, bagi orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak, dia akan mikul tanah itu pada hari kiamat. Dia pikul tanah tersebut nanti di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda, "Man man akhadha ardan bighairi haqqihi kullifa an yahmila turabaha ilal mahsyar." Barang siapa mengambil tanah orang lain tanpa hak, maka akan dipikulkan tanah itu kepadanya sampai ke padang mahsyar. Sampai ke padang mahsyar. Dalam riwayat lain disebutkan, "Man saraka shibran min al-ardi aw ghullatin jaa yahmiluhu yaumal qiyamah ila asfali aradin." Barang siapa yang merampas tanah atau hasil bumi walau sejengkal, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan memikul tanah itu sampai lapisan bumi yang paling bawah. Maka ini di antara hukuman-hukuman orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Ada 6 hukuman yang sangat dahsyat, yang semuanya mencerminkan betapa besarnya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mengambil tanah orang walaupun satu jengkal. Dan ini subhanallah, berapa banyak kadang orang memasukkan sertifikat tanah, mengambil tanah orang, ya. Kadang ada sebagian orang ya menaruh rumahnya, bikin rumah, ambil tanah sebagian orang. Maka hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, adalah sesuatu yang merupakan tindakan dosa besar. Ya, dosa yang sangat sangat besar. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, eh, bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya kezaliman, dan Allah mengharamkan perbuatan zalim itu atas hamba
hambanya. Maka tidak boleh ada seorang hamba berbuat zalim antara satu hamba dengan hamba yang lain. Dan ghasab termasuk perbuatan zalim. Mengambil tanah orang termasuk perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim salah satu hukumannya adalah orang yang terzalimi itu doanya cepat diijabah oleh Allah. Dan tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia kecuali dosa kezaliman. Kecuali dosa kezaliman. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya ketika Allah mengatakan, hadis ini ketika Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, barang siapa mengambil tanah orang maka dia akan dibenamkan pada 7 lapis bumi. Ini menunjukkan kata para ulama, kepemilikan itu ketika seorang memiliki tanah maka mencakup apa yang ada di bawahnya. Jadi kalau saya misalnya beli tanah, kemudian misalnya beli tanah 1 hektar misalnya, maka kepunyaan saya itu tidak hanya 1 hektar di permukaan itu saja, tapi apa yang ada di dalam 1 hektar itu di bawahnya sampai 7 lapis bumi. Sampai 7 lapis bumi. Maka tidak boleh ada orang misalnya diam-diam dari bawah mengambil tanah saya, ya hasil bumi dari tanah saya, ya dari bawah walaupun permukaannya utuh, tapi dia dari bawah, dari dalam dia ambil, ya maka itu tidak boleh. Itu di bawah. Itu punya yang di atas. Siapa yang punya di atas maka termasuk di bawah pun milik dia. Kemudian juga hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya bumi itu memiliki 7 lapis. Bahwasanya bumi itu memiliki tujuh lapis, ya. Ya. Dan ya, ini menjelaskan bagaimana ya agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya eh, menguasai tanah orang tanpa hak, maka ini bagian dari kezaliman dan ini bagian dari sebuah perbuatan ghasab. Ya, ini perbuatan ghasab. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya keadaan di hari kiamat kelak tidak sama dengan keadaan di dunia. Mungkin orang nggak bisa membayangkan bagaimana Ustadz dikalungkan 7 lapis bumi itu di lehernya nanti dari kiamat. Maka Anda jangan bayangkan seperti di dunia. Karena kondisi hari kiamat tentunya berbeda dengan kondisi yang ada di dunia. Maka dia ada perkara gaib yang otak kita tidak sampai untuk memikirkannya. Kemudian kita lanjutkan eh, penjelasan hadis berikutnya. Eh, di antara juga faedah dari hadis yang mulia ini adalah kata para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya kata para ulama rahimallahu taala kalau ada orang mencuri tanah orang lain kemudian dia laksanakan salat pada tanah curian tersebut, apa hukum salatnya? Contoh misalnya saya mengambil tanah tetangga saya. Tanah saya ini cuma luasnya 20 kali 20, tapi saya palsukan sertifikatnya atau saya ambil, saya bangun rumah, kemudian mengambil tanah punya milik saudara saya tersebut 5 meter. Seharusnya 20 kali 20 jadi 25 kali 25 misalnya. Boleh apa tidak? Itu gimana hukumnya sholat? Ya. Tentu jawabannya haram melakukan demikian. Tapi pertanyaannya, apa hukum sholat dilaksanakan di dalam rumah tersebut? Sah nggak sholatnya? Ulama khilaf tentang masalah hukum sebuah masjid didirikan di tanah sengketa. Masjid didirikan di tanah punya orang lain tanpa izin. Jadi ada orang dirikan masjid di tanah milik orang lain. Apa hukumnya? Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan salat di masjid tersebut tidak sah. Ya. Sebagian lagi mengatakan sah tapi dia berdosa. Pendapat yang paling benar adalah salatnya sah saja di masjid tersebut, tapi orang tersebut berdosa. Kenapa? Karena dia salat di tanah yang bukan miliknya. Atau dia salat di tempat orang lain sebelum diberikan izin kepada orang tersebut. Kemudian, terus bagaimana kalau seandainya ya menggosok mengambil barang orang berbuat maksiat. Kita ambil barang orang tersebut, kemudian ya eh, kita hancurkan, ya, atau kita hilangkan barang orang tersebut. Contoh misalnya,
Saya punya orang tua misalnya, kebetulan orang tua saya misalnya mengerokok, ya, mengisap rokok. Saya sebagai seorang anak yang sudah tahu hukum rokok itu haram, kemudian saya ambil rokok tersebut tanpa izin orang tua saya tentunya, saya hancurkan. Boleh tidak demikian? Itu namanya gosok tidak? Gosok. Ngambil barang orang, tapi dia mengambil barang yang haram. Rokok diharamkan dalam Islam. Maka kemudian dia hancurkan rokok tersebut. Apakah dia berdosa, Ustaz? Kena hukuman yang kita sebutkan tadi, hadis tadi? Jawabannya tidak. Kalau barang maksiat dihilangkan atau dihancurkan, maka dia tidak kena hukuman tersebut. Dan tidak perlu dia kembalikan. Tidak perlu dia kembalikan. Contoh misal saya lihat ada muslim mau makan babi, misalnya babinya saya ambil, daging babinya saya buang. Saya buang kemudian saya hilangkan. Berdosa tidak saya? Saya tidak berdosa. Saya tidak berdosa, ya. Dikembalikan nggak barang yang haram tersebut? Tidak perlu dikembalikan. Saya lihat ada muslim mau minum khamar. Saya ambil khamarnya, ya, tanpa sepengetahuan dia atau sepengetahuan dia saya ambil secara paksa, kemudian saya pecahkan bir khamarnya, airnya tumpah, ya, habis. Berdosa tidak saya tidak berdosa. Ya, saya mengganti rugi, tidak mengganti rugi. Apakah saya nanti akan dikalungkan 7 lapis tanah? Tidak. Maka kata para ulama, menggosok sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang haram dari seseorang muslim, maka itu sebetulnya tidak mengapa. Tetapi yang melakukannya adalah orang yang memiliki kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan seperti waliul amr, pemimpin, pemerintah, ya. Adapun orang yang tidak memiliki kekuasaan, maka tidak boleh dia melakukan dengan tangannya, ya. Kenapa? Karena akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan percekcokan, akan menimbulkan nanti kegaduhan. Maka hendaknya itu dilakukan oleh waliul amr, seorang pemimpin. Karena itu bentuk pengingkaran dengan kekuatan, dengan tangan. Tapi kalau dalam lingkup keluarga nggak masalah. Seorang ayah melihat anaknya misalnya atau melihat istrinya misalnya bermaksiat misalnya. Kemudian dia ambil benda maksiatnya tersebut, misalnya dilihat istrinya misalnya HP-nya ada maksiatnya, maka diambil sama sang suami, ya, secara paksa HP tersebut. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa, karena dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan. Maka kata para ulama di sini yang diharamkan adalah menggosok sesuatu yang bukan maksiat. Sesuatu yang bukan maksiat yang sifatnya mubah, seperti tanah, rumah orang diambil, atau pakaian orang diambil, uang orang diambil, maka itu adalah bagian dari ghasab dan itu diharamkan di dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'amun fakasaratil qas'ah fadammaha wa ja'ala fiha at-ta'am wa qala kulu wa dafa'a al-qas'ah as-sahihah lirrasul wa habasa al-maqsurah rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa samma ad-daribata Aisyah wa zada faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah salah seorang istri beliau, salah seorang ummul mukminin mengirimkan pembantunya untuk membawa sepiring makanan. Lalu istri beliau tersebut memukul tangan si pembantu sehingga piringnya pecah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pecahan piring itu dan meletakkan makanan di atasnya, lalu bersabda, makanlah. Lantas beliau memberikan piring yang bagus dan menyimpan piring yang pecah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Hadis ini bercerita tentang masalah kecemburuan antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Disebutkan di rumah Aisyah, ada tamu. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengirimkan makanan lewat seorang pembantu untuk menjamu tamu Nabi dan Rasulullah di rumah Aisyah. Ketika pembantu itu datang membawa piring yang berisi makanan dari Ummi Salamah, Aisyah cemburu. Kenapa? Karena itu di rumah Aisyah. Maka Aisyah cemburu. Maka ketika piring itu mau diletakkan oleh sang pembantu ini, Aisyah di balik hijabnya memukul tangan pembantu tersebut. Maka terlepaslah piring tersebut, pecah, ya, di hadapan Nabi dan di hadapan tamu Nabi. Ya. Akibat perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah cemburu. Kemudian setelah itu lihat Nabi SAW ketika Aisyah memecahkan piring. Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa. Apa yang Nabi SAW? Nabi tidak ingin memalukan istrinya. Padahal tindakan Aisyah, bagaimana tidak malu Rasulullah SAW? Sangat malu Rasulullah. Ya. Kalau kita sebagai seorang suami pada saat itu mungkin sangat murka sama istri kita. Kenapa? Karena istri kita melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak sopan terhadap tamu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW melakukan, ya, tindakan akhlak yang mulia. Bagaimana beliau membela istri beliau dan bagaimana agar tamu ini juga merasa nyaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika dipukul oleh Aisyah tangan pembantu tersebut? Nabi hanya mengatakan, kata Nabi SAW, gharrat ummukum. Sesungguhnya ibunda kalian telah cemburu, kata Nabi SAW. Ya, ibunda kalian telah cemburu. Maka kalian jangan marah, kata Nabi, itu ibu kalian. Ibu kalian. Kalau ibu kalian cemburu, jangan marah. Ya, sebagaimana kita punya ibu, kalau ibu kita cemburu, kita masa marah? Tidak marah. Maka, ya, ini luar biasa akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah bab ghasab. Pertama, ya, Hafid ingin mengatakan bahwasanya orang yang mengambil barang orang lain, karena yang dilakukan oleh Aisyah adalah perusakan. Maka kalau orang merusak barang orang lain, ini tidak hanya sekedar mengambil, tapi merusak. Maka wajib pelakunya mengganti. Di sini Nabi SAW menghukum Aisyah. Nabi menghukum Aisyah, wahai Aisyah, kata Nabi, ta'amun bi ta'am, ina'un bi ina. Makanan dengan makanan harus diganti, kata Nabi. Bejana dengan bejana. Nabi mewajibkan Aisyah untuk menggantinya. Karena dia yang merusaknya. Maka di sini Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini ingin mengisyaratkan bahwanya barang siapa mengambil barang orang lain kemudian atau mengambil punya orang lain kemudian dia merusaknya, wajib dia menggantinya. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengganti barang orang yang sudah kita rusakkan, apakah mengganti dengan harga ataukah mengganti dengan yang sama? Pada asalnya kata para ulama rahimallahu taala, mengganti itu dengan barang yang sama. Pada asalnya mengganti dengan barang yang sama. Iya. Ketika barang yang sama tidak ada, maka diganti dengan, ya, harga, ya. Diganti dengan harga. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi barang yang kita rusak itu tidak ada di pasaran. Maka kalau tidak ada di pasaran, maka kita ganti dengan harganya. Berapa kira-kira biaya barang tersebut. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Dalam hadis yang mulia ini tidak disebutkan siapa pelakunya. Ya, memukul walaupun kalau kita membaca cara hadis ini pelakunya adalah Aisyah. Maka kata para ulama, kadang penyebutan pelaku itu tidak penting di dalam sebuah konflik. Ya, kata para ulama, penyebutan pelaku itu kadang tidak penting dalam sebuah konflik.
Tapi yang penting kata para ulama rahimahullahu taala adalah hukum yang terkandungnya, itu yang penting. Jadi kadang orang tuh banyak fokus siapa yang melakukan, tapi tidak fokus pada hukum yang terkandung di dalamnya. Maka yang terpenting itu adalah hukum terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menetapkan kepada kita bahwasanya istri Nabi itu adalah ibunda kita. Makanya ketika Nabi meninggal tidak boleh istri Nabi itu dinikahi. Karena dia adalah ibunda kaum mukminin, ibunda kaum muslimin. Maka tidak boleh ada satu manusia pun yang menikahi istri-istri Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya siapa saja yang merusak barang orang lain, maka dia harus mengganti dengan barang yang semisal. Kalau tidak ada, maka dia ganti dengan harga barang tersebut. Kalau barang tersebut harganya 1 juta, maka dia ganti dengan 1 juta. Harganya 500.000, dia ganti dengan 500.000. Kemudian yang terfaedah juga dari hadis yang mulia ini disyaratkan kita itu menghadiahkan makanan, ya, kepada tamu kita. Kalau ada tamu disunnahkan kita tuh menghadiahkan makanan. Sebagaimana Ummu Salamah tahu ada tamu Nabi, maka beliau menghadiahkan makanan kepada tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh seseorang itu memiliki pembantu di dalam rumahnya. Sebagaimana di sini istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki pembantu yang membantu Ummu Salamah dalam pekerjaan rumah. Ya, maka tidak mengapa kalau ada seseorang istri tidak sanggup mengerjakan rumahnya, maka boleh seorang suami mencarikan pembantu untuk meringankan pekerjaan rumahnya. Tetapi perlu diingat, ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai juga pekerjaan rumah itu dikerjakan semuanya oleh pembantu. Sehingga Anda tidak ada andil dalam berkhidmat untuk suami Anda. Karena ada sebagian wanita itu tidak mau dia memasak, tidak mau dia mencuci, tidak mau dia menyetrikakan baju suaminya, tidak mau sama sekali. Pokoknya dia minta dilayani sebagaimana dilayani suaminya. Maka juga jangan demikian. Harus ada ikut andil wanita tersebut. Setidaknya mungkin dia menyetrikakan baju suaminya, setidaknya dia menyiapkan makanan untuk suaminya, kemudian dibantu oleh pembantu yang lain. Jangan sampai wanita itu tidak bekerja sama sekali, karena nanti akan menghilangkan sifat kewanitaan dia. Sifat kewanitaan, karena ada sebagian wanita tidak pernah mencucikan baju suaminya, tidak pernah menyetrikakan baju suaminya, tidak pernah memasakkan baju suaminya, ya, tidak pernah memberikan makanan, memasakkan untuk suaminya, tidak pernah sama sekali, semuanya dari pembantu, ya. Maka ini nanti akan menjadikan kehilangan sifat kewanitaan tersebut. Yang kalau sewaktu-waktu qadarullah suaminya meninggal, ya, kemudian dia kalau tidak bisa mandiri gimana, ya, maka kasihan dia akan ke depannya. Maka seorang laki-laki juga harus dia sibukkan, karena wanita kalau tidak disibukkan dengan pekerjaan rumahnya, maka banyak nanti waktunya terbuang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa terjerumus pada perbuatan maksiat. Kemudian barang yang dirusak, ya, seperti gimana yang dirusak Aisyah di piring tadi, maka barang yang dirusak kalau sudah diganti barang tersebut, maka barang yang dirusak itu boleh kita ambil. Aisyah tadi merusak piringnya Ummu Salamah. Maka piring Ummu Salamah itu dikasihkan oleh Nabi kepada Aisyah, ya, dan Aisyah mengganti piring yang baru. Artinya kalau Anda merusak sesuatu punya orang, kemudian Anda ganti, yang rusak itu jadi milik Anda. Contoh misalnya, saya pernah ngerusakin HP orang misalnya. HP-nya rusak, maka HP yang rusak itu milik siapa? Milik saya yang merusak. Setelah saya ganti HP-nya dia. Ya, jadi barang yang rusak itu milik orang yang merusak kalau setelah dia ganti. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, Nabi SAW tidak mengingkari kepada Ummi Salamah ketika dia mengirimkan makanan di rumahnya Aisyah. Ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh mengirimkan makanan kepada suaminya walaupun suaminya berada di rumah maduknya, ya. Jadi seorang istri itu boleh mengirimkan makanan walaupun sang suami itu berada di rumah maduknya. Maka tidak mengapa.
Perbuatan Ummu Salamah ini tidak diingkari oleh Nabi, menunjukkan itu bolehnya perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga hadis yang mulia ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya hadiah itu halal bagi Nabi dan keluarga beliau. Nabi diberi hadiah oleh Ummu Salamah, itu menunjukkan hadiah itu boleh diterima oleh Nabi. Nabi tidak boleh menerima itu sedekah dan zakat. Tidak boleh Nabi dan keluarga beliau menerima zakat dan sedekah. Karena zakat itu dari harta yang tidak baik. Makanya zakat itu mensucikan harta seseorang. Dan Nabi dan keluarga beliau tidak pantas memakan sesuatu yang tidak baik. Kemudian ummahat dan akhwat yang Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Hidayah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapapun mulianya seorang wanita, betapapun tinggi kedudukannya, tetaplah dia wanita-wanita, memiliki sifat kewanitaan. Apa itu? Wanita memiliki sifat rasa dia cemburu, ya. Maka kata para ulama, ya, kecemburuan yang terjadi di antara wanita itu sesuatu hal yang biasa. Suatu hal yang biasa. Maka tidak ada istilahnya madu itu tidak cemburu. Sesoleh apapun dia, setakwa apapun dia, pastilah dia memiliki sifat cemburu satu dengan yang lainnya. Maka kalau orang itu punya istri lebih dari satu, kemudian istrinya cemburu satu dengan yang lain, padahal dia istrinya ustaz, maka tidak ada masalah. Istri Nabi saja juga cemburu, apalagi sekedar ustazah. Maka dia mungkin kecemburuan pada dirinya mungkin besar. Dan itu adalah sifat yang biasa yang terjadi pada kalangan wanita. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya semakin wanita itu cemburu kepada madu suaminya menunjukkan semakin besar cintanya kepada suaminya. Jadi orang itu, seorang istri kalau dia semakin cemburu dengan madu suaminya, maka berarti menunjukkan dia semakin besar cinta dia kepada suaminya. Maka hendaknya seorang suami melihat dari sisi ini. Jangan melihat dari sisi cemburunya dia, tapi lihat dari sisi bagaimana besarnya cinta dia yang dia curahkan untuk suaminya. Karena dia merasa tersakiti ya ketika suaminya menikah, ya, karena cintanya yang begitu besar. Kalau dia tidak cinta, dia tidak akan merasa sakit. Kalau sang suami itu nikah lagi. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana perangainya beliau dalam, ya, bermuamalah, dalam bergaul dengan istri-istri beliau. Lihat, Nabi dipermalukan oleh Aisyah di hadapan tamunya. Tapi bagaimana muamalah Nabi? Nabi ambil makanan tersebut dikumpulkan oleh Nabi sembari Nabi mengatakan, ibunda kalian telah cemburu. Cuma itu saja kata-kata Nabi. Sahabat pun akhirnya pun yang ketakutan tidak jadi takut, jadi rileks sahabat melihat sikap Nabi yang begitu indah, yang begitu sopan, yang begitu sangat mulia akhlak yang ditampakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sini juga para ulama mengatakan orang ketika dia cemburu melakukan hal-hal yang tidak baik maka tidak tercelah. Kenapa? Dia dikasih uzur. Orang ketika dia cemburu kemudian melakukan hal yang tidak baik, dia dikasih uzur. Kenapa kata para ulama? Karena akal manusia saat itu tertutup sehingga dia tidak bisa berpikir secara normal. Maka perbuatan yang dia lakukan itu dikasih uzur karena dia tidak bisa berpikir secara sempurna. Maka dia diberi uzur dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan tentang masalah ghasab. Mungkin sisa waktu yang ada saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Ya, tafadhal silahkan. Nah, demikian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini.
silakan hubungi kami di 0811 753 10.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari penelpon. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 7530.000 ataupun juga bisa menelpon melalui via WhatsApp di 0811 7545 444. Baik, kita coba angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu Abu. Dari siapa di mana Ibu? Hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kalau sampah mau ditaruh dibuat kayak tong sampah Ustaz? Sama tetangga sebelah gitu Ustaz. Kayak air aliran mandinya ke sawah kita. Terus kaca-kaca dimasukkan ke sawah kita Ustaz gitu kan. Bagaimana hukumnya nanti dia tuh Ustaz kira-kira ini? Itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang masalah apa hukumnya seorang tetangga atau orang lain yang membuang sembarangan di sawah kita, buang kaca, kotoran di tempat sawah kita. Bagaimana hukumnya di akhir kelak? Maka itu jelas ya perbuatan zalim dan itu perbuatan dosa. Dan Nabi SAW mengatakan wallahi la yu'minu man kana jarun la yaman min bawa'iqihi. Kata Nabi, demi Allah tidaklah beriman barang siapa tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka perbuatan orang tersebut berdosa dan berbuat zalim, wajib dia minta maaf. Kalau tidak, maka dia akan nanti bisa jadi amal kebaikan dia diambil oleh temannya tersebut, oleh tetangga yang dia zalimi dengan membuang kaca di sawahnya dia dan semisalnya. Maka kalau itu pernah terjadi, wajib bertaubat dan minta maaf. Kalau tidak bertaubat dan tidak minta maaf, maka itu perbuatan dosa dan akan dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya, hamba Allah yang berada di Pekanbaru. Baik, berikutnya kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menagih uang sewa yang sudah menunggak udah berapa bulan sementara yang nyewa tidak mempunyai kerja tetap dan yang punya rumah juga butuh uang itu untuk kebutuhan. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka ini mungkin serba salah ya. Dia ingin mengeluarkan dari sewaan, kemudian orang itu butuh, kemudian ya ketika tidak dikeluarkan orang yang punya rumah itu butuh. Maka dari sini kita melihat apa yang didahulukan, kepentingan siapa yang didahulukan. Kalau seandainya sewaan itu adalah pemasukan Anda, dengan itu Anda tidak ada pemasukan, sehingga Anda tidak bisa nanti memberikan nafkah kepada istri dan anak Anda misalnya, bahkan Anda menjadi kesusahan karena tidak ada pemasukan akibat kontrakan yang tidak dibayar tersebut, maka boleh Anda ambil kontrakan tersebut. Kenapa? Karena seorang mendahulukan kepentingan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya. Maka Anda boleh ambil sewa kontrakan tersebut, Anda minta orang tersebut keluar dengan cara baik-baik, kemudian Anda cari orang lain menggantikannya. Tapi kalau seandainya Anda masih bisa tercover, masih ada pemasukan yang lain, kemudian Anda lihat orang itu sangat membutuhkan tempat tinggal tersebut, maka hendaknya kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tersebut sampai dia dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan mata pencarian, yang mendapatkan penghasilan. Kalau seandainya Anda tidak bisa, mungkin Anda bisa berbicara kepada para muhsinin, para mutabarri'in, kepada para donatur, ya Anda jelaskan kondisi orang tersebut, sehingga mungkin siapa tahu di sana ada yang tersentuh hatinya membantu orang tersebut, ya. Atau bisa juga Anda memberikan solusi kepada orang yang menyewa tersebut, mungkin saya kasih utang dulu, nanti kapan Anda punya uang Anda bayar.
Ini kalau seandainya tadi kondisi yang pemilik rumah dia tidak urgent, artinya ada pemasukan lain selain kontrakan tersebut. Ya, tetapi kalau urgent, sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada pemasukan kecuali kontrak rumah tersebut, boleh dia ambil. Ya, kenapa? Karena orang dia lebih mendahulukan kewajiban dia dulu. Kewajiban dia kepada istri dan anaknya, baru kewajiban dia kepada orang lain. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali, sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Satu pertanyaan terakhir, sepertinya karena keterbatasan waktu kita yang ada di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah dengar puasa sunnah yang sahih itu cuma di hari Senin saja, sedangkan puasa sunnah di hari Kamis itu hadisnya palsu. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ada penjelasan tersebut? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Naam Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Enggak ya, hadisnya tidak palsu. Ya, hadisnya tidak palsu. Emang tambahan puasa di hari Kamis ya dalam sebagian jalurnya itu tidak sahih, tapi tidak sampai palsu ya. Kemudian apakah ada dalil berpuasa hari Kamis? Itu ada. Perbuatan sahabat, hadis Usamah, perbuatan sahabat Nabi SAW, sehingga ahlul ilm mengatakan Senin Kamis itu dianjurkan untuk berpuasa. Maka tidak ada masalah orang puasa Senin Kamis ya, karena adanya perbuatan sahabat, dan perbuatan sahabat itu diamalkan oleh para fuqaha rahimahumullah taala jami'an. Sehingga puasa Senin Kamis itu tetap dianjurkan, disunnahkan. Ulama tidak ada khilaf tentang pensyariatan puasa Senin Kamis. Tapi cuma emang hadis Kamis itu secara marfu tidak ada yang sahih, ada bermasalah semua. Tapi ada pengamalan dari sahabat Nabi SAW, sahabat Usamah radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Naam. Jazakumullah khair atas bahwasanya alhamdulillah tadi kita selesai mengambil pembahasan tentang masalah ghasab, yang mana ghasab ini adalah sebuah kezaliman yang pada zaman sekarang ini mungkin sering terjadi. Berapa banyak orang mengambil hak orang lain tanpa hak, ya tanpa atas dasar ridhanya, ya baik sedikit atau banyak. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan zalim ini, baik itu zalim dari perkataan atau zalim dari perbuatan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat ikhwatal iman yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat tidak dapat kita bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik ikhwatal iman, sampai di sini kebersamaan kita Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah maupun studio Radio Madinah Martapura. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealafan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka Jahannam. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه Khuduhu faghulluh. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimagu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh